Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik semuanya, terima kasih. Sampai hari ini kita semua masih dalam kondisi sama-sama belajar bersama, belajar bareng. Setelah 2 hari yang lalu kita mengenal sedikit banyak tentang karya populer itu apa, bagaimana, karakternya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, sedikit banyak kita telah mengetahuinya. Kemudian di hari berikutnya kemarin kita juga telah sedikit banyak mengulas tentang bagaimana sih menemukan topik dari redaksi-redaksi kitab kuning yang insya Allah husnudzon saya ala kulli hal kita semua paham secara madmun atau globalnya. Tinggal hari ini barangkali saya bisa sedikit sharing kepada teman-teman sekalian bagaimana sih menyusun kerangka berpikir agar menjadi sebuah tulisan ini nantinya jadi tulisan yang benar-benar tidak loncat. Nah, maka dari itu kemarin kita menjumpai beberapa fenomena yang sering terjadi ketika kita sedang menulis. Kadang kita sudah menemukan ide, tapi yang kita tuang ketika selesai bentuk tulisan, ternyata tulisan ini tidak mewakili ide kita di awal. Itu sering juga terjadi. Atau barangkali kita juga menulis sesuatu, tapi setelah dibaca kok bulet, kok nggak enak dibaca atau bagaimana, tidak nyambung. Nah, ini di sini akan ketemu bagaimana pentingnya menyusun kerangka berpikir sebelum memulai menulis. Jadi sebenarnya menulis itu bukan sekedar aktivitas menulis gitu saja, tapi ada poros-poros bangunan yang memang harus diselami si penulis sebelum dia menulis. Makanya secara singkatnya, mungkin materi pada kesempatan kali ini saya juga tidak akan membahas panjang lebar, hanya sedikit saja, tapi semoga nanti juga bisa menjadi motivasi dan pijakan kita semua sebelum mulai menulis. Hal pertama teman-teman yang harus diperhatikan ketika kita ingin menulis, yang pertama harus paham dulu apa yang akan kita tulis. Ini penting, karena kita sering menulis sesuatu yang kita nggak tahu sebenarnya. Akhirnya tulisan itu berhenti di tengah jalan, kita nggak tahu harus meneruskan bagaimana. Nah, mengetahui apa yang kita tulis, ini termasuk jenis identifikasi yang ada di kerangka otak kita. Katakan kemarin kita sudah menemukan topik dari redaksi yang kita pilih. Udah simpan itu, cerna itu dalam-dalam. Kemudian hadirkan sebuah fenomena untuk praktik analisanya bagaimana dan sebagainya. Rekam itu semua dalam pikiran. Oh, secara garis besar saya akan menulis ini, yang nanti saya menggunakan pisau analisis ini untuk menghasilkan kesimpulan yang seperti ini. Itu direkam dulu di otak kita. Jadi jangan sampai kita menulis terus kita nggak tahu nanti bagaimana ke depannya. Itu jangan. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kita sudah paham bener apa yang akan kita tulis, baru kita petakan kerangkanya. Tentunya langkah pertama yang harus diawali dalam menulis adalah kita harus menulis paragraf pertama. Dan paragraf pertama harus diawali dengan kalimat pertama tentunya. Inilah letak biasanya kita enggan menulis, karena kita sulit bagaimana saya menulis kalimat pertama. Karena kalimat pertama ini penting. Tidak ada kalimat-kalimat panjang tanpa kalimat pertama. Nah, kalimat pertama inilah yang jangan sampai kalian menulis langsung menjurus pada topik gitu. Jadi ada mukadimah. Katakan misalkan yang sedang kita bahas adalah tentang yang kemarin lah, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Ini point of view-nya. Jadi jangan sampai di paragraf pertama atau di kalimat pertama kita langsung membahas tentang sungguh-sungguh itu adalah bla bla bla. Jangan. Tapi silahkan potret
kejadian itu dari fenomena yang luas terlebih dahulu, dari fenomena mayornya terlebih dahulu. Misal kita butuh jembatan panjang ini untuk mengantarkan pada poin menjada wajada. Saya kasih contoh, sebelum kita pada akhirnya sampai pada paragraf inti, di kalimat pertama kita tulis seperti ini. Pada sejarah panjang kehidupan manusia, ketika kita mau memotret jauh lebih luas, akan kita jumpai berbagai variabel-variabel yang bermacam-macam dengan melahirkan manusia dan segala aktivitasnya. Manusia-manusia ini saling berjibaku satu sama lain sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Pada akhirnya, apa yang mereka lakukan atau yang manusia lakukan adalah didasari oleh faktor apa yang sedang dia butuhkan. Pada intinya, setiap manusia akan merasa kesusahan, akan merasa kelelahan jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan basic kebutuhannya. Nah, ini katakan ini adalah paragraf pertama. Kita membincang tentang bagaimana fenomena manusia dengan segala aktivitasnya. Ini potret yang sangat mayor, sangat umum, sangat luas. Baru nanti selesaikan sampai titik gitu. Selesaikan sampai kalian rasa puas di kalimat itu, sudah selesai. Paragraf ini selesai. Baru kemudian kalau dirasa sudah selesai, mulai awali lagi di paragraf kedua dengan sesuatu yang lebih spesifik dari yang pertama tadi. Nah, ini sudah menjurus ke, mungkin kita bisa menuangkan stimulus-stimulus tentang kesungguh-sungguhan, tentang pentingnya bersungguh-sungguh. Ini kita bisa mulai di paragraf berikutnya. Baru di paragraf 3, mungkin kita bisa menuang hal-hal yang berkaitan dengan point of view yang kita inginkan. Nah, disinilah teman-teman, kita nanti akan, istilahnya, tahu frame-frame yang akan kita lompati, akan kita jalani. Jangan sampai sesuatu yang kita tulis nantinya di awal paragraf kita sudah menuliskan topik yang itu inti, karena kita akan kehilangan paragraf-paragraf berikutnya kalau seperti itu. Nah, poin kedua, setelah kita tahu bagaimana cara mengawali paragraf dan bagaimana cara menyambungkan menuju ke hal-hal yang sifatnya menuju point of view-nya tadi, ada hal penting lagi teman-teman, yaitu usahakan menulis kalimat pertama atau menulis sesuatu di paragraf pertama, ini tulis sesuatu yang menarik. Karena logikanya ketika kita membaca sebuah tulisan, terus kita jumpai paragraf pertama yang kita baca kok tidak menarik, ini tidak akan berlangsung untuk ketertarikannya di menghabiskan paragraf-paragraf berikutnya. Karena itu, upayakan di paragraf pertama menuju paragraf kedua ini ada stimulus, ada ruh yang kita bangun agar pembaca tertarik untuk terus membaca tulisan kita. Itu penting diupayakan, kita memunculkan ketertarikan, kita memunculkan kalimat-kalimat yang indah dengan parafrase yang bagus, dengan gaya dan dialek yang bagus. Ini penting, gaya bahasa, majas dan sebagainya. Permainan-permainan kalimat, permainan potret-potret fenomena silahkan hadirkan dengan bagus dan dengan runtut, dengan yang tidak jomplang ya. Lah, saya menggarisbawahi tidak jomplang. Ini rata-rata terjadi di penulis-penulis pemula, teman-teman. Kadang kita itu sudah menyiapkan kerangka berpikir, paragraf pertama saya tulis ini, paragraf kedua saya tulis ini. Tapi kadang kita mengakhiri kalimat dalam paragraf ketika sudah titik, terus menuju satu kalimat baru di paragraf berikutnya, ini kayak nggak nyambung. Nah, ini biasanya banyak terjadi lompatan di sini. Upayakan setelah titik di satu paragraf menuju paragraf baru ini tetap punya ketersambungan. Jadi kayak kita sebagai pembaca nggak merasa kok langsung dibawa ke sini pikiran kita, kok langsung diarahkan ke sini ya pola pikir kita. Karena bicara tentang membaca, kita juga bermain dengan pola pikir gitu. Nah, ini juga penting. Kemudian teman-teman, kapan kita menaruh pisau analisa, atau yang saya katakan di materi sebelumnya, pendekatan keilmuan. Setelah kita menulis paragraf awal,
kemudian sedikit lebih spesifik, dan akhirnya ke poin inti yang ingin kita angkat, tentunya kita hadirkan juga kesimpulan umumnya. Oh, ada potret manjada wajada seperti ini, dengan mayoritas orang berpendapat manjada wajada itu ya seperti ini. Nah, baru setelah itu di paragraf berikutnya, ajak para pembaca untuk sedikit keluar dari pakem berpikir. Oleh karena itu pentingnya pisau analisis itu di sini. Pentingnya kita menghadirkan pendekatan baru itu ada di penghadiran fenomena yang umum. Setelah itu baru kita hadirkan namun berdasarkan tinjauan keilmuan yang lain, ternyata ada hal yang seperti ini. Maka sudah barang tentu sedikit keluar dari koridor pakem kesimpulan yang pertama. Lah ini setelah kita menghadirkan pisau analisis di sini, baru ada pergolakan pemikiran yang turut kita tumpahkan di paragraf-paragraf berikutnya sampai selesai dan menghasilkan kesimpulan baru. Nah, sebenarnya keruntutan inilah yang penulis sendiri menuntut dirinya untuk berulang-ulang kali membaca tulisannya sebelum berani mengekspos ke publik gitu. Harus terus dibaca-baca terus, apakah sudah relate ya, apakah sudah nyambung ya, apakah ada yang nggak kelompatan ya, dan sebagainya. Penulis sendiri harus menuntaskan tulisannya dengan membaca berkali-kali gitu. Ini tentang bagaimana kerangka menulis secara umum. Nah, satu yang penting, yang mungkin juga penting untuk kita pahami, dan ya ini nggak wajib, tapi cuma ini menjadi hal yang menarik. Dalam satu karya tulis, upayakan kita punya bom kalimat. Nah, bom kalimat ini menarik. Bom kalimat itu adalah satu kalimat yang sengaja kita hadirkan untuk membius pembaca agar jatuh cinta pada tulisan kita. Kalau istilah milenialnya hari ini, bom kalimat itu kita ibaratkan seperti quotes yang sering dikutip orang, enak memikat hati pembaca. Quotes, hadirkan itu di sela-sela paragraf, terserah di mana. Tapi upayakan juga kalau bisa itu sebagai closing juga bisa, atau di tengah-tengah paragraf juga bisa. Tapi hadirkan itu sebagai, kadang di tengah-tengah perjalanan membaca kita itu menemukan titik kejenuhan gitu. Tapi ketika kita membaca di tengah-tengah bacaan kita, kemudian menemukan satu bom kalimat yang itu membuat kita jatuh cinta, akhirnya itu bisa membangkitkan gairah kita untuk terus melanjutkan membaca. Ini pentingnya bom kalimat, quotes itu. Nah, upayakan quotes juga jangan ambil dari quotes orang lain, karena menulis itu juga butuh originalitas. Dalam bagaimana cara memunculkan bom kalimat? Oh, ini banyak sekali teorinya. Kita bisa memainkan gaya bahasa, kita bisa memainkan hal-hal yang sifatnya dialek-dialek bahasa Inggris misalkan. Kalian punya power di bahasa Inggris, keluarkan aja, enggak masalah, tapi susun rangkaian kalimatnya yang bagus. Atau bikin satu kalimat yang menusuk betul. Nah, ini banyak variasi-variasinya. Kita pasti punya tolak ukur sendiri-sendirilah. Kita punya tolak ukur masing-masing sejauh mana kita bisa memaknai ini menjadi bom kalimat atau tidak. Itu tergantung kita sendiri, dan upayakan itu lahir original dari karya panjenengan semua. Ini penting. Nah, kemudian saya kadang bingung, Mas, kapan saya harus menulis judul? Biasanya kan kita itu menulis judul ini di awal atau di akhir sih, atau di tengah-tengah sih. Nggak ada aturan pakem kapan kita harus menulis judul. Tapi kalau biasanya, kalau saya secara pribadi, saya menulis judul justru di akhir. Meskipun judul adalah kalimat pertama yang akan dibaca pembaca. Karena biasanya petualangan kita dalam menulis, adventure kita dalam menulis itu nanti akan kita menemukan ritme-ritme ke arah mana kita akan menulis. Saya akan membawa kalimat ini ke kalimat ini. Kadang kita juga nggak sengaja akan memunculkan kalimat-kalimat yang sebelumnya unpredictable gitu. Kita sebelumnya tidak memprediksi kita akan mengeluarkan kalimat itu, tapi di tengah perjalanan kita menulis, kita menemukan kalimat itu yang akhirnya sepertinya ini relate untuk dijadikan sebagai judul tulisan. Tapi ketika kalian ingin menjadikan judul itu menulis judul itu di awal, ya silahkan, boleh saja. Tapi jangan sampai tidak ada judulnya gitu. Tapi judul juga seperti yang kemarin kita pelajari bersama-sama, cari bahasa yang lugas, yang menarik, yang bisa bikin jatuh cinta pembaca sebelum pada akhirnya membaca kalimat pertama. Karena judul ini maskotnya gitu.
Ya, template maskotnya itu judul sebelum nanti ada di memang tulisan ini yang menjadi ruhnya sendiri. Ini terkait kerangka berpikir, kerangka menulis. Ada hal-hal yang lain juga masih banyak tentunya. Tapi silahkan, yang penting ayo menulis gitu loh. Ayo menulis. Karena sesuatu yang cuma dipikirkan, kerangka pun kalau cuma berpikir, bahkan kerangka berpikir pun ya, kerangka berpikir pun itu harus ditulis sebenarnya. Karena kerangka berpikir kalau tidak ditulis, berhentinya di pikiran. Dan seberapa hebat sih kapasitas pemikiran kita untuk menggenggam satu pengetahuan atau satu penghafalan di luar kemampuan kita menulis gitu. Karena menulis itu abadi, meskipun kita lupa, tulisan itu tetap ada, asal nggak hilang atau nggak robek atau nggak rusak gitu. Tapi kalau daya ingat kita itu, ya mungkin di antara panjenengan mungkin ada yang punya daya ingat betul-betul bagus, tapi tetap sebagus-bagusnya daya ingat, lebih bagus lagi ketika dituang dalam tulisan. Bahkan kerangka berpikir pun butuh ditulis. Jadi semacam pohon pengetahuan. Paragraf pertama saya akan menulis ini, paragraf kedua saya akan menulis ini, paragraf ketiga saya akan menulis ini, dan lain sebagainya sampai closing. Yang terpenting dari semua penulisan adalah kita paham apa yang kita tulis dan hadirkan bahan-bahan atau referensi-referensi sejauh kita mampu, sejauh kita paham, dan sejauh kita bisa mengumpulkan itu dalam bentuk tulisan. Ya, jadi saya punya pemikiran bagus seperti ini. Kemudian saya harus menggali wacana ini dari referensi ini. Kalau sudah nemu juga harus ditulis gitu. Jadi jangan cuma, oh ini saya nanti menggunakan pisaunya ini, terus kemudian nanti saya bandingkannya dengan ini, dengan kaidahnya ini. Tapi cuma bahasa-bahasa lisan. Kita sedang berproses dalam tulisan. Jadi upayakan apapun juga terekam dalam tulisan. Jadi ini materi sederhana, materi singkat yang mungkin beberapa panjenengan sebelumnya juga sudah tahu, tapi sifatnya ayo sharing, ayo saling berbagi pengetahuan, saling berbagi ilmu. Barangkali ada yang memang luput dari saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terkait dengan motivasi-motivasi tentang menulis, saya kira tidak ada motivasi terbaik selain diri sendiri yang memberi motivasi. Jadi biasanya kita muncul pertanyaan, saya tidak mood menulis, saya kurang punya feel menulis hari ini. Ini yang biasanya saya pernah mengecam betul diri saya sendiri tentang bagaimana sih kita aktivitas kegemaran menulis kita itu tidak dipermainkan oleh mood gitu. Tapi ternyata mood itu bisa diciptakan gitu. Asal satu punya komitmen. Komitmen untuk apa? Untuk konsisten. Karena sejauh apapun peran kita, sehebat apapun dan sebagus apapun tulisan kita, semua akan batal pada waktunya ketika kita menanggalkan konsistensi dan komitmen untuk terus menulis. Tidak ada tulisan pertama langsung berakhir menjadi sesuatu yang bagus gitu. Ya, kita di antara orang-orang yang percaya proses lah gitu. Misalkan kalau panjenengan tahu, saya punya teman dekat penulis juga. Kalau sampean tahu Mas Rifai Rifan, ya Mas Rifai Rifan yang menulis buku Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk. Itu teman dekat saya juga. Beliau bisa menghasilkan sebuah karya fenomenal yang seterkenal itu, Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk. Itu ada di tulisan kesekian puluh buku dari yang sebelumnya pernah ditulis gitu. Jadi prosesnya panjang betul sebelum ada satu karya yang benar-benar bisa dinikmati oleh pembaca. Jadi jangan kok cuma satu kali, kok tulisan saya jelek, kok tulisan saya kurang bagus, lantas kita berhenti menulis, juga enggak. Jadi ketekunan itu, karena kita nanti yang akan mengoreksi tulisan kita sendiri pada akhirnya. Sekedar sharing ya. Di antara beberapa buku yang saya pribadi pernah tulis, saya sendiri itu pernah punya komitmen seperti ini. Ketika saya menulis buku, sebelum saya cetak atau sebelum saya bawa ke penerbit untuk diedarkan, untuk dibaca ke kalangan umum, minimal saya komitmen dalam diri saya sendiri, saya harus khatam buku saya sendiri minimal 25 kali. Saya baca sendiri.
Nah, petualangan saya membaca tulisan-tulisan saya sendiri itu juga sekaligus berperan sebagai saya perevisi, saya penyunting tulisan saya sendiri. Jadi sebelum 25 kali saya khatam buku saya sendiri, saya nggak berani untuk menghijrahkan buku itu ke tangan pembaca yang lain. Nah, proses itulah yang pada akhirnya mendewasakan pikiran kita dan mencerdaskan, menuntun kita pelan-pelan dalam upaya kita menulis. Jadi seperti itu. Tapi itu juga tidak menjadi prasyarat untuk kalian semua, panjenengan semua juga tidak. Silahkan cari motivasi-motivasi diri, temukan ruang-ruang yang benar-benar bisa bikin nyaman kalian menulis, dan yang penting konsisten. Saya kira ketika kalian semua atau panjenengan semua tanya ke siapapun yang hobi menulis, pasti pesannya cuma satu yang paling inti, konsisten, istiqomah, khair min alfi karomah. Nah, tulisan bisa menjadi karomah, tentu bisa. Tinggalkan bagaimana orientasi kita saja ke depannya. Yang perlu diingat, sekali kita berhenti menulis, jangan-jangan di sana banyak generasi-generasi kita yang kelak kehilangan bahan bacaan sehingga gagal dalam mengenal kebenaran. Ayo kita sama-sama santri, kita bangun semangat yang sama, kita bangun tujuan yang sama. Meskipun tidak sempurna, tapi dengan menulis, insya Allah kita bisa mencapai tujuan bersama-sama, dan semoga kita semua tetap dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman, silahkan di-sharingkan apa yang menjadi bahan pembelajaran atau bahan sharing pada kesempatan kali ini. Monggo saling sharing, saling belajar, dan saling mengingatkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.